supervisi Miss Eka. Ya. Nah, kira-kira mau saya lakukan itu di minggu depan. Ya, baik. Nah, untuk itu saya mau bertanya nih, kira-kira dalam supervisi nanti Miss Eka mau mempersiapkan apa? Baik, untuk supervisi berarti dalam pembelajaran tentunya ya. Iya, betul. Yang dipersiapkan itu pastinya adalah perangkat pembelajaran dong. Kemudian materi udah mencakup ya di perangkat pembelajaran. Oke, materi. Kira itu nanti yang akan disiapkan. Kalau medianya kira-kira? Medianya ya kemungkinan saya akan menggunakan media pembelajaran e-learning ya. E-learning, salah satu itu Quizzes, kemudian Padlet itu saya mau pakai itu rencananya nanti. Oke, dalam persiapan ini untuk pembelajaran supervisi ini kira-kira kelas mana ini yang mau saya supervisi? Minggu depan itu jatuh jadwal saya kebetulan di kelas 7B. Oke, Nah, kelas 7B. 7B. Berarti kelas 7B ya. Ya. Nah, udah punya gambaran dong kira-kira nanti di kelas 7B itu dengan persiapan-persiapan yang akan saya lakukan, kira-kira tujuan pembelajarannya apa? Oh ya, kebetulan nanti kita akan bahas mengenai deskriptif ya, deskriptif teks. Materi sebelumnya sudah belajar mengenai prosedur. Nah ini kita mau masuk ke teks yang baru nih, deskriptif teks. Jadi tujuan pembelajaran di situ nanti dengan menggunakan teknik guide picture sama dipadukan dengan media pembelajaran e-learning, harapannya siswa dapat menuliskan deskriptif teks itu dengan memperhatikan struktur bahasanya, kemudian social functionnya itu dengan baik dan benar. Itu targetnya nanti tujuannya. Oke. Nah, kalau untuk bisa diperjelas tentang e-learning ini seperti apa nanti pelaksanaannya? Kalau e-learning itu kan kayak misalnya gini ya Miss ya, kalau Padlet itu kan sebenarnya itu Padlet ini sangat cocok banget kita pakai untuk pembelajaran writing. Kenapa? Karena dengan menggunakan aplikasi ini anak-anak bisa menuliskan ide-ide yang mereka mau pakai gitu loh. Misalnya coba buat sebuah kalimat. Nah kalau kita misalnya pakai yang manual kan harusnya satu-satu ke depan menggunakan spidol. Nah anak zaman now itu agak kurang interested gitu. Sebagian dari mereka mungkin ada yang masih senang dengan menulis seperti itu, tapi ini menurut saya dengan adanya Padlet ini nih anak-anak lebih menarik karena mereka mungkin terbiasa dengan gadget ya. Nah ketika kita kasih link, kasih tantangan nih, ayo kamu ketik di sini apa contoh buat kalimat yang dalam bentuk simple present contohnya, nanti anak-anak langsung ketik di situ gitu. Jadi selain gampang digunakan, aplikasi Padlet ini tidak membutuhkan ruang untuk handphone gitu. Misalnya harus kita download dulu aplikasinya, enggak seperti itu Miss. Jadi itu sangat simple kita gunakan dan yang penting hanya ada internet gitu. Nah kalau Quizzes ini kan kayak seperti fun games gitu. The students anak-anak main games sambil belajar sebenarnya itu. Jadi untuk Quizzes ini, jadi kalau ini di mix, saya rasa anak-anak tidak akan boring dalam pembelajaran. Itu sih kenapa saya pilih media ini gitu Miss. Sepertinya sangat menarik ini menggabungkan Padlet dengan Quizzes. Iya, kalau beberapa sih saya sudah pernah nih lakuin, dan memang itu anak-anak sangat tertarik gitu. Apalagi kalau misalnya anak-anak udah tahu, Miss minggu depan ada Quizzes ya, itu pasti udah senang gitu. Karena di situ kan itu memacu adrenalin juga Miss. Jadi di Quizzes kan ada urutan juaranya siapa, terus yang paling tinggi skornya siapa. Jadi anak-anak kayak tertantang gitu. Gamesnya sambil belajar sambil main gitu. Berarti dalam pembelajaran nanti untuk mengenalkan teks deskriptif ini dengan menggunakan media Padlet ya sama Quizzes ya. Oke. Ya. Oke,
Kira-kira harapan yang dicapai nanti nih, menurut bayangan Miss, apakah memang seperti itu, bisa nggak gitu? Apakah tujuan pembelajaran itu bisa tercapai? Pasti dong. Saya rasa itu pasti. Mungkin secara generalnya mungkin masih apa ya bilangnya ya, anak-anak mungkin ada yang masih kesulitan gitu loh Miss. Tapi kan istilahnya misalkan sekian persen, misalnya minimal 50%, aku yakin itu bisa. Atau bisa, itu anak-anak pasti dapat. Karena kenapa? Dengan menggunakan media ini anak-anak bisa langsung melihat gambarnya seperti apa. Terus kita dengan tetap kita pandu ya Miss ya, melihat ciri-ciri orangnya seperti apa secara langsung gitu, langsung di media itu gitu. Saya jadi penasaran nih, Miss. Ya boleh Miss, boleh. Nanti pas survei boleh dibuktikan ya. Iya, belum pernah masalahnya menggunakan Padlet karena kita kan sudah PTM. Oke. Nah, kira-kira nanti itu area pengembangan yang hendak dicapai oleh Miss Eka nih ketika saya supervisi nanti di 7B apa nih kira-kira? Area yang mau saya kembangkan sebenarnya ada 4 nih poinnya. Ada 4 ya. Yang pertama itu dengan menggunakan teknik guide picture tadi. Jadi anak-anak itu dalam proses pembelajaran itu lebih apa namanya ya, lebih fun lah gitu. Itu satu, untuk membuat pembelajaran lebih fun gitu atau lebih menarik. Itu target yang pertama. Yang kedua, dengan penggunaan e-learning yaitu tadi quizzes sama Padlet-nya, saya pengen melibatkan anak untuk terlibat secara langsung dalam pembelajaran gitu. Artinya saya lebih ke student center, bukan ke teacher center gitu loh. Jadi kita hanya mengarahkan anak-anak. Itu yang kedua. Yang ketiga nanti anak-anak dengan menggunakan e-learning tersebut, target saya supaya membuat anak-anak terhibur. Terhibur ini tujuan saya supaya pembelajaran ini disenangi gitu. Nah, dan mereka ketika mereka nanti ada pembelajaran berikutnya, mereka tertarik dan tertantang. Itu Miss. Itu. Yang terakhir mungkin poinnya adalah dengan adanya media ini kita memanfaatkan media kecanggihan zaman Miss. Jadi membuat kita itu menjadi kayak guru yang lebih apa namanya ya, apa istilahnya yang agak mengerti sedikit ya, up to date lah gitu. Dengan adanya aplikasi ini setidaknya kita ada tahu beberapa media learning pembelajaran yang bisa kita aplikasikan di ruang kelas seperti itu. Sungguh luar biasa nih programnya ya. Jadi dalam nanti supervisi itu Miss Eka mau mengembangkan bahwa dengan menggunakan guide picture itu murid akan merasa fun Ya. sehingga tidak boring Ya. dalam mengikuti pembelajaran. Ya. Itu luar Ya. biasa. Kemudian Miss Eka juga akan menggunakan e-learning seperti kuisi supaya anak terlibat. Iya, oke. Oke, luar biasa. Dan yang ketiga, targetnya dengan menggunakan e-learning itu supaya mereka terhibur, Iya. kemudian merasa tertantang Iya. untuk mendapatkan posisi Iya. paling atas. Itu luar biasa. Dan keempat adalah bagaimana kita sebagai guru tetap mengikuti Iya, zaman. betul. Gitu ya, Iya, walaupun anak-anak sekarang udah canggih. Iya. Ya. Oke, menurut Miss Eka nih dalam ada 4 hal nih yang mau dikembangkan. Nah, indikator ketercapaian dalam untuk mengembangkan ini nih kira-kira menurut Miss Eka apa? Indikator pencapaiannya. Tadi kan sebenarnya dia lebih ke tujuannya. Ya. Sama aja ya sebenarnya. Pastinya kan indikator dengan apa yang area saya kembangkan dong. Ya, betul. Baik, yang saya ingin kembangkan tadi kan anak-anak lebih fun dan tertantang. Ya, itu pastinya akan tercapai dengan adanya media tadi. Ya, jadi anak-anak akan terpacu adrenalinnya dengan menggunakan mereka dikasih pertanyaan saat itu juga dan berpacu dengan teman. Jadi adu cepat pasti lebih fun. Itu pasti lebih fun banget gitu. Nah, yang kedua tentunya tadi kan kita berfokus student centers dong. Nah, saya hanya mengarahkan anak-anak, misalnya saya bertanya dan mereka langsung menjawab dengan media Padlet tadi. Ya, jadi ada student centers dan ada respon antara guru dan murid itu berkesinambungan, Miss.
gitu. Jadi tidak terfokus hanya teacher centers gitu. Jadi mereka juga aktif gitu dengan media yang tadi saya pakai gitu. Itu indikatornya mungkin ya, dan harus dicapai gitu. Oke, sungguh luar biasa nih programnya nih. Saya jadi tidak sabar ingin melihatnya ya, Miss Ya, ya. ya, ya, Jadi menurut Miss Eka bahwa program ini bisa tercapai apabila nanti di dalam pembelajaran itu ketika Miss Eka memberikan Padlet ataupun kuisis anak-anak atau murid-murid merasa senang ya, Pak. Itu salah satu indikator tercapaiannya. Ya, ya. Kemudian anak-anak terlibat. Ya, betul. Memang itu tujuan kita. Dengan terlibatnya anak berarti tujuan yang indikator tercapainya tercapai. Oke, nah untuk mempersiapkan ini semua, apa strategi apa yang akan Miss Eka lakukan supaya ini bisa berjalan dengan lancar? Ya, strateginya pasti banyak ya Miss ya. Tapi yang paling penting dari diri kita dulu. Sebagai guru, satu, materi itu harus ada. Kita harus membuat materi setidaknya yang menyenangkan ya, minimal PowerPoint lah. Ya kan? Kita sediakan materi, kemudian kita akses internet juga pastinya harus ada dong. Ya, itu persiapan. Kemudian dengan seperangkatnya, misalnya handphone, laptop dan segala macam, anak-anak juga seperti itu. Gitu. Dan itu aja sih persiapannya dari kitanya sebagai guru aja. Itu lagi Miss, setidaknya kita harus menguasai aplikasi. Ya itu yang paling penting. Jangan sampai nanti di depan anak-anak kita itu kok nih nggak bisa nih gitu. Jadi kita harus menguasai aplikasi tersebut. Itu yang paling penting. Gitu. Oke, selain menguasai materi, menguasai Menguasai aplikasi, ya. itu dan lain perangkatnya. Iya, tadi, itu pasti harus tersedia. Siapkan Ya. gitu ya. Oke, kira-kira ini dalam pelaksanaan ini ada nggak bayangan kira-kira hambatan yang mungkin nanti terjadi itu kira-kira apa? Pasti Miss, pasti ada. Apapun yang kita lakukan kan kita nggak tahu nih kejadian-kejadian yang bisa terjadi dalam lapangan. Tapi nanti saat observasi Miss Irma bisa lihat apa aja, ya kan? Kemungkinan bisa jadi internet bermasalah lah, bisa jadi itu sebagai kendala. Karena kita kan menggabungkan aplikasi nih yang tentunya harus butuh internet. Nah ini nih kesalahan fatal, bukan kesalahan sih, problem yang besar nanti yang akan terjadi kalau misalnya mati lampu, nggak ada internet, itu pasti gitu. Tapi tentunya ada masalah, ada solusi gitu ya. Nah, saya rasa untuk solusinya mungkin kita ya mungkin bisa menggunakan media lain sih yang berhubungan tidak dengan internet, nggak bisa gitu. Tapi dengan mungkin cara lain kita persiapkan materi buat misalkan nih ada apa gitu loh. Jadi kita bisa handle, jangan sampai kita itu habis ide sama anak-anak gitu. Itu aja. Jadi hambatannya apabila misalnya internet Ya, terputus betul. atau mati lampu. Nah, jadi menurut Miss Eka itu apa yang harus dipersiapkan mengatasi ini? Misalnya nanti kita tetap mengajarkan sesuai dengan apa yang sudah kita programkan di perangkat pembelajaran kita, Miss. Nah, media tadi kan itu kita pakai untuk memacu adrenalin anak nih sebagai penghibur mereka nih, Miss. Misalnya Padlet nggak jadi nih, mati lampu nggak jadi Padlet ya, mau nggak mau anak-anak suruh ke depan. Seperti itu. Misalnya kuisisnya nggak jadi nih karena adalah mati lampu, berarti kita tanya jawab seperti itu. Berarti kita udah persiapkan ke situ. Itu solusi. Ya. Nah, itu kan dari segi teknis ya. Kalau misalnya dari segi orang, kira-kira ada nggak yang bisa membantu Miss Eka dalam mengatasi masalah-masalah ini? Dari segi orang. Apakah Miss Eka bisa mampu mengatasi sendiri untuk ada problem ini atau hambatan ini? Kalau masalahnya begitu sih, saya rasa masih bisa saya ambil sendiri ya. Oke. Dalam persiapan ini semua kira-kira butuh orang lain nggak untuk melaksanakan? Kalau untuk ini sih enggak butuh orang lain. Jadi itu pure kita sendiri gitu. Sebagai guru sendiri. Kita nggak butuh orang
untuk bikin inilah, bikin itu. Karena gini, kalau orang yang ngerjain kita itu misalnya hal kecilnya nih, bikin PowerPoint-nya ya, kita kan nggak tahu apa yang dituangkan di situ gitu loh. Jadi makanya kita harus benar-benar belajar gitu. Kalau misalnya kuisis ini kurang paham atau Padlet ini kurang paham, ya belajar, semuanya ada di YouTube gitu. Oke. Ya. Oke, untuk kuisis dan Padlet ini apakah sudah pernah dilakukan sebelumnya? Sudah. Sudah. Tapi Padlet ini sebelumnya sudah, tapi bukan di kelas 7 ya. Sebelumnya sudah, tapi bukan di situ. Nah, untuk kuisis sudah selesai. Oke, saya jadi tidak sabar nih untuk Iya. menunggu minggu depan. Saya ingin masuk mensupervisi Miss Eka di situ, dan saya sudah mencatat ini semua. Iya. Jadi semoga tidak ada halangan tadi hambatannya seperti internet ataupun mati lampu. Oke, nah setelah ini kita akan bertemu nanti pas di kelas. Ya. Gitu ya. Siap. Oke, terima kasih atas Thank you. waktunya. Sama-sama. Sampai ketemu di kelas. Ya, siap, sukses selalu. Berarti ada yang curi soalnya. Waduh, bukan coy. Coy. Jangan, nggak usah. Kelihatan nggak, Miss? Oh my god, loli sudah. Salah. Suka sama Salah. May I have Mister kok ada cowok Korea? Mister. Ada ya, ayo nanti kita lihat ya. Oke, baik. Should I turn off the light? Everyone? Can you see clearly? Not really good. No. Because we have record. Could you please turn on again? Sorry. Yeah, you have to try more. Okay? Yeah, just only this time. Okay. Yeah. Last week we have learned about another kind of text. Actually, we still remember it? Yeah. What kind of text that we have learned? Procedure text. Very good. We have learned about procedure. Now, today we are going to learn another kind of text. Okay. But before we go so far about descriptive text, I would like to
people describing place, it means that we can make a text, a descriptive text by things, people, or animals, or place. Example: I myself. Who am I? Who am I? Yeah, Miss Eka. Yes, I am. Teacher. Okay, can you describe about me? Miss Eka. Beautiful. Oh my God. Smart. Am I beautiful? Yes. What's an Okay. Yes. I'm student. Please, could you please describe me? Yeah, Miss Eka has black hair. Sorry, Miss Eka has black hair. And then? Miss Eka is wearing glasses. Chubby face, not chubby. Circle. Right? And then? Short hair. Short hair. Okay, good job. Itu description kan? About me. Ya, nah, ya sebenarnya ada beberapa jenisnya. Ada describe things, animals, a place. Tapi saya mau hari ini mau fokus only describe about people. Ya, only describe about people. Sudah, kalian bisa lirik nih, teman kiri, kanan, teman samping. Ya, that's people kan? They are people ya, boleh kan? Ya, ini kamu cantik dari mana? Dilihatnya dari depan contoh. Hah? Kenapa? Emang iya? Ininya loh, mindsetnya kamu tidak berbeda. Baik, kita lanjut. Sudah? Nah, kita masuk ke sini dulu ya. The first thing that we have to know, seperti apa sih? What is descriptive text? Boleh baca? Descriptive text is a text which says what a person or a thing looks like. Okay. What a person or things or animals or place looks like. Yeah. The purpose is To describe an animal or particular person or thing or a person, place. yeah. Good. The purpose of descriptive text is to describe and reveal a particular person. Untuk mendeskripsikan seseorang, mendeskripsikan benda, kemudian things, benda atau things atau place, ya, to describe, ya, secara partikularnya. Sudah, selanjutnya, partikular apa? Anyone? Yes. Ya, partikular itu apa? Yes. Spesifik, boleh? Particular person, ya boleh. Ya, jadi ya tertentu. Sudah. Jadi misalnya, you want to talk about your best friend. Sudah? Kamu ngomongin dia secara partikular, jangan ngomongin orang lain gitu. Jangan kamu bandingkan dia dengan orang. Jadi harus terstruktur dia. Yang kamu ngomongin adalah teman kamu ini. Ya, kamu ngomongin teman kamu nih. Kamu ngomongin lagi yang lain, jangan. Pokoknya harus dia secara keseluruhan. Ya, focus on one person only that you want to describe. Ya, oke, good job. Next, ada lagi? Biar kita lanjut ya. Nih, generiknya apa? Generic structure-nya dari descriptive itu adalah ada identification-nya, ada deskripsinya. Sudah? Identification itu apa aja sih? Coba lihat. Next ada introduction of a person, place, animal, or object. Baik, contoh saya nih. Oke, introduction apa? Identification bisa seperti apa ya? Introduction apa? Identifikasi dari objek yang kalian mau describe. Contoh saya nih. Saya Miss Eka. Contoh saya adalah guru nih, ya kan? Miss Eka is a teacher in Budiagung School. Boleh nggak itu identification? Boleh. Kemudian deskripsinya apa? Kamu jelaskanlah saya secara keseluruhan. Miss Eka itu apa? Bawel contohnya. Siapa yang saya bilang saya animals? Contoh ya. You describe about me. Deskripsinya. Sudah? Sudah? Ada pertanyaan?
Emily sendirian butuh Superman. Ya. Ya, you have to remember that. That's the easiest way to remember. Kalau kata Mr. Epic pelakor. Sudah? Oke, baik. Itu contohnya ya. Oke, sudah ya. Contoh. Kalau saya sebutkan begini tadi, Miss Eka is a teacher. Apa yang menandakan itu adalah simple past tense atau enggak? Is. Pintar. Pintar. To be-nya is bagus. Kemudian kalau fakta, sebuah fakta, contoh Miss Eka guru nggak? Iya. Ya, itu fakta nggak? Nah, jangan kalian bilang Miss Eka was a teacher, jangan. Ya, karena sampai sekarang masih teacher di sini ya. Kecuali saya nanti udah pergi, baru you pakai was. Ya, because it was the last time. Itu adalah fakta. Misalnya Devanya is a student in Budiagung School. Itu adalah simple present. Ya, sudah? Kenapa? Kalau misalnya simple past itu misalnya Miss Eka was a teacher itu bisa dipakai was. No. Kan kita harus menggunakan simple present tense. Ya. Mostly. Sudah. Oke. Kalau misalnya kayak tadi temanya kayak Miss Eka was a teacher ibu yang itu. Tapi kalau kan udah nggak ngajar tinggal. Udah ngajar sini lagi. Tapi Terus masih ngajar lagi. masih kamu deskripsikan gitu ya? Masih ngajar di tempat lain. Di tempat lain? Iya. Boleh dong. Kan intinya kamu kan mendeskripsikan saya secara generalnya gitu. Ya, boleh ya. Oke, kemudian using adjective. Give me one example sentence, not words. Sentence that using adjective. Yes. It just feels bad. Yang lain dong, yang lain. Ya. Kamu nak, ayo. Isu lain kok. Ini, ayo. Apa nih? Oh, aduh jangan itu. Saya jadi naik kupingnya. Miss Eka is very beautiful. Lihat dari mana? Dari sedotan. Contoh ya. Cantik itu relatif ya. Oke, ya. Tergantung apa yang melihat ya. Oh ya. Betul. Thank you. Miss Eka is very beautiful. Bagus. Ya. Lagi. Satu lagi. Yes. Oh, Devanya is very smart. Ya. Itu apa ya? Apa? Ya, itu fakta. Baik. Oke, apa ya bedanya? Devanya is very smart. Contoh ya. Using adjective and using verb. Devanya is very smart. Devanya goes to school every day. Devanya is very smart. Devanya goes to school every day. Itu dua kalimat yang berbeda, tapi menunjukkan simple present. Coba apa bedanya itu? Bagus sekali. Kita 100. Jadi kalau dia ada adjektif, Bapak Ibu tolong ya. Kalau ada kata sifat itu harus pakai apa? To be. Miss Eka cantik. Cantik adalah kata berarti harus ada to be. Miss Eka mengajak. Ada kata sifat nggak? Nah, berarti jangan pakai to be. Miss Eka teaches. Dan kemudian Miss Eka is beautiful. Apa Miss Eka is a teacher karena tidak ada di situ kata kerja. Sudah, kata kerja jangan digabungkan dengan to be. Boleh digabung dengan kata sifat, boleh, tapi jangan kamu pakai to be untuk kata kerja. Kalau kata sifat harus pakai to be. Makanya saya pergi ke sekolah setiap hari. I go to school every day, bukan I am go. Salah. Ya, tapi kalau I am going boleh. Sudah, tapi itu bukan pakai everyday lagi. Itu kan am going itu adalah present continuous. Oke, baik. Sedikit aja mengenai itu. Ketiga, focus on particular person of thing. Ini yang tadi saya sampaikan. Kalian harus fokus ke orang yang kalian mau describe. Ya, you would like to describe your best friend. Ya, just talk about your best friend. Ya, jangan kau omongin mengenai bapaknya,
deskripsi itu? Iya. Udah bisa ya? Oke, kalau misalnya kasih contoh berbandingkan deskripsi sama prosedur udah bisa dong? Bisa dong? Bisa. Berarti nanti in the end of this lesson you have apa? You must be able to describe your text. Ya. Oke. Ya. Tapi jangan dipikirin sekarang, nanti nggak fokus. Ya, betul. Baik, sekarang saya mau kasih. Oh my god. Yang ada aja ya, yang ada. Nanti saya kasih ke. Kalian ada sesi kan nama gambar ya? Nggak terkirim ya Erika? Ini siapa? Farel. Benar, ini Farel. Iya, Farel. Farel yang terkenal itu enggak? Bukan ya? Ini Farel ini. Yuk, share to your friends. Apa yang kalian dapat di sini tuh? Ayo. Yang ada aja, yang ada. Nggak boleh, soalnya kita mau fokus di sini aja. Kamu boleh share sama dia, berdua, nggak apa-apa. Sudah? Ada yang sudah dapat? Apa yang kalian lihat? Orang. Human, ya, apa isinya di situ? Human. Ada yang dapat? Itu siapa? Ada dapat? No, wait a minute. Dapat nggak? Dapat ya? Oke. Minat. Dapat ya? Dapat ya? Oke. Nah, jangan dulu di komen. Di situ. Oh, saya loh. Iraman, astaga. Ih, janganlah. Emangnya kalian itu ya? Masing-masing mas. Oke, sudah? Ya, coba ya. Sudah ya. Ini ada 2 person. Ya, mungkin some of you sudah tahu ini siapa ya. Maybe tahu. I'm not sure about it. Kalau nggak tahu biar tahu kita nanti ya. I will research. Ya. Jadi di Google. Sudah, jangan googling. Jangan. Oke. Nah, dari muka-mukanya mereka berdua, sudah. Kalian tolong describe, make only one sentence. Cewek-cewek, silakan komen yang ganteng. Kan ada di situ komen ya, ada add komen di bawah kan? Betul, gak bisa masuk. Tulis namanya dulu, baru kamu namanya. Misalnya gini, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Aduh ini. Ya, Eka. Sudah? Saya kasih contoh Eka. Terus kalian ketik apa kalimatnya, kemudian post. Saya mau tuh, Miss. Yang bisa aja, yang bisa ayo. Ini Coba kalau 7 boy. Hah? Tarik saja terus, jangan diturunin. Tarik saja terus. Sudah? Aduh. Buat Bapak Boy. I love you, Mom. Siapa? Kalian itu ya suka sekali ya. Itu Ali parah. Itu masih Erika, Saya cross loh ini loh. Kalau masih ada yang kata-kata yang tidak sesuai, saya cross nanti. Saya masih. Ini baru benar nih si Misha. Gongyu is an actor. He is very handsome.
you yang mana? Yeah, you have the same idea with me. Maiselin juga sama kamu. Lalisa is an idol. Ayo, coba. Lalisa is an idol. Unfamous idol. Unfamous idol. Lalisa is an idol is a famous. Wah, coba perbaiki dulu. Lisa is an idol. A famous idol. Yes, very good. A famous Idol. idol. Erase. Idol. Double idol dong. Lalisa is Very rich. very rich ya. Lalisa is perfect. Lisa is rich. Kamu tahu dari mana dia kaya? Ada di Kamu lihat di bagian Aldi, Lisa cowok cewek? Cowok. Ini pembenaran diri. Ayo, ini kurang tepat. Tadi ketika kita ngomongin to be sama adjective, sepertinya Aldi tidur ya? Iya. Dia bermimpi. She is member of Black apa ini slay? Saya tidak suka kata slay. Tapi saya suka slay, ya kan? Ya, saya She is a member a member of Member of Blackpink. apa ini? Astaga, astaga. Lalisa is dibalik. Bener. Where is my comment? Ini Okay, we go straight to girls comment. Saya mau aku bikin kalimat lo I love you Gongmu Asa. Okay, we start one step. Which step? Ini apa step? Gracilia. Invisible word ini. Gracilia. He has apa ini yang salah? I also he has 8,000 Sederhana ya. Kalian kadang-kadang itu sebenarnya bukan typo ya. Tapi itulah kalau yang tidak bisa dihitung jangan kalian pakai bagi ya. rambutnya ini siapa? Ini siapa? Aduh. Halusnya tinggi. Ya, halusnya tinggi. Where is my comment? Michelle Adeline. Gongwoo is an actor. He is very handsome and famous. Oh, saya tidak bisa react this comment. Ya, saya mau kasih love di komen itu. Karena komennya bagus. Sebenarnya yang bau itu fakta Ya, he is handsome. Ya. Michelle juga apanya ini Michelle? Salah itu. Salah ini. Kenapa ini ada? Evani. Salah saya hapus ya. Enggak, salah hapus ya. Salah hapus ya? Miss, kamu Evani ya? Evani bilang human. Sudah. Emerald. Gongwoo is so handsome and very. Ya. Apa bikinnya yang terkenal? Saya nggak tahu ya. Oh, ini oh tiba-tiba Game ini bukan saya kasih ya. Kayak urusan dia yang bawa. Iya. Kemudian he is handsome and intelligent. Dari mana kamu tahu dia itu intelligent? saya. Ya nggak mungkin dia aktor kalau dia nggak pintar kan? Benar. Iyalah, pakar. Sudah si Floren. Gongwoo is very good. I see. Tambah level. Okay, Clarissa. He is very handsome man. Komanya salah. And humble. Ayahnya. Komanya He is very Koma. handsome man. Letakkan koma. Komanya kita apa ya? Kita buang.
dikit ya. No. Roma. Yes. Ya. Osvaldo. Ya, kemudian Jevanya. Gomu has. Oh, Jevanya. Saya hitungin rambutnya kok. Rambutnya berapa banyak? Kamu hitungnya berapa hari? Kalau salah hitung lagi gak? Salah ulang lagi ya. Saya hitungin kok rambutnya. Ini siapa tahu di masa depan bakal ada alat nih suruh hitung rambut. Di masa depan kayaknya. Terus habis ada alat menghitung rambut, terus rambut jadi kali tambah 6 gitu. Iya. Impossible ya. Saya dari masa depan mau nanti. Apa ini Angel? Black hair. Ini kalimat kata-kata. Kata. Udah kalian ya. Aldi kamu salah kata. So handsome ada gitu. So handsome and I like kamu. Nasser, kamu is handsome and famous actor. Saya kasih lope-lope ya di komennya. Kemudian siapa ini? Ayo jujur. He is an actor. Si Michelle ya. Bisa aja nggak bisa. He is handsome. He is rich. He is famous. Saya kasih juga ya. Nih lope-lope bagus. Kemudian Stefani. Biasa aja gak ganteng, gue ganteng. Pokoknya tahu semuanya. Gimana biasa aja ganteng. Gak mau bahas itu. Isabel and Siapa yang Germany? Yo, apa dibaca? Apa yang sasar di sini? Super idol aku itu fakta. Namanya super idol ya. Bukan N, kenapa tidak N? Karena Ayu apa itu Ayu? Ayu apa? Ini bukan vokal. vowel ya. Oke. Selanjutnya. Wow. Achko. Erika tadi ke toilet nyari umurnya. Kok tahu 43 tahun? Dia suka nonton, Miss. Oh. Ini jawaban banyak nih. Ayo kamu ya. Tapi bukan pas ke toilet tadi cari umurnya kan? Dia kan nonton drakor, Miss, pastinya dong. Oh, tapi dia suka dia orang Amerika ya. Film Rainbow. Enggak, dia orang Saudi Arabia. Dia orang Amerika. Bukan, orang Arab itu, orang Arab, Miss. Orang Arab itu. Enggak datang siapa? Banyak banget komennya, Stan. Baik, Pak. Sudah. Tadi ada 2 orang ya yang kita bandingkan ya. Dan sudah cukup mengocak perut ya dengan ide kalian yang sebenarnya luar biasa ya. Suruh bikin kalimat bahasa Inggris. Muncul ganteng, random dan segala macam. Memang imajinasi kalian itu terlalu maju. Sudah. Baik. Ayo, Stefani coba kita baca dulu. Oh my God, dulu ya? Oke, coba Bapak. Ayo Ibu. Sharp di sini jangan ya. Sharp itu kita pakai untuk pisau ya. Apa istilah apa mancung? Yes. Kamu
aja, ya kan? Ya kan? Karena itu sama tadi. Yes. Yes. Ini sama. Sudah, Selin, kamu udah ngapain di situ? Itu kemudian Aja sambal ada bangku. Balik ke Selin. Hah? Kamu kayak mana di sini? Iya, Selin. Sudah. Oke. Nah ini sangat jelas. Dari belakang Carla, can you read this text? Tidak ada alasannya, no excuse. Mr. Radit, I would like to describe. In this text, someone describe about Mr. Radit. Sudah. Tadi apa aja strukturnya, apa aja language features-nya sudah jelas. Yang pertama apa tadi? Ada identification-nya, kemudian ada description-nya. Coba kamu baca. Yes. Ya, apa yang sama? Ada yang sama? Yang typo? Ada yang typo? Ada? Kamas. Rambut sama matanya hitam gitu loh. He is nggak apa-apa. Mr. Radit, apa diidentifikasinya? Di-identification. Ini typo. Tadi word, harusnya word. Apa yang menunjukkan bahwa itu adalah simple present? In introduction. Identification. Is. Kemudian di description-nya ada kata ini show about present tense. Nah, sekarang kita cari apa lagi tadi yang language features-nya. Adjective. Using adjective. Apa aja? Nah, we start from the first sentence. We start from the first sentence. Mr. Radit is my uncle. Do you find adjective here? No. He is handsome. He is a doctor. No. He wears Maya was here. He has pointed nose. Pointed nose or pointed? Pointed only. Ya. Pointed nose it become noun. Itu akan menjadi kata benda. Sudah. He is tall. He has berarti yang mana adjective-nya? Black ya. Kemudian he is old. Ada nggak di sini? No. He is kind. Berarti he is kind. Sudah. Itu he is dokter. Ya. Bisa dari ya. Oke. Sudah. This is the last example. Ya. Bisa baca tak? Bisa. Tenang Jo. My mother's name is Priya. She is 35 years old. She is a teacher at one of favorite schools in London. My mother is very beautiful. She is not tall but not short. And she has curly and brown hair. Her eyes color
Oke, nah sekarang kita mau bikin structure text. Yang mana? Apa tadi? Generic structure apa tadi? Ya, yang mana? Itu yang description. Oke, anyone? Oke, yuk. My mother's name is Freya. She's 35 years old. She is a teacher at one of the schools. Sudah. Itu adalah identifikasi. Jadi nanti kalau kalian mau bikin teks deskriptif, mulailah dia dengan menggunakan kata ya, mulailah dia dengan identifikasinya dulu. Seperti Piseka tadi. Piseka is a teacher in Budi Agung School. Ya kan? Dia she is 100 years old. Amin. Ya kan? Contoh, kemudian kamu jelaskan di bawah sebagai deskriptif. Bisa. Misalnya makan. Bisa aja ya, nggak apa-apa. Selanjutnya, yang merupakan description paragraf keberapa? 2, 3, 4. Semuanya mendeskripsikan siapa? Ibunya. Diomongin nggak bapaknya di sini? Jadi dia searah kan? Ya. Focus on only one thing or people, one person that you would like to describe. Sudah? Bisa? Yakin? Yakin? Baik. Jadi penting si kenapa? Kredit BD. Maksud. Jelas. Baik. Yes. Any questions? Super idol. Kenapa tidak ada jaringan? Oh, no internet. Super idol. Coba pimbunyinya. Join dari kode aja ya. No need to send the link anymore. Just join from the code given. 63543. Ayo siapa yang bisa join aja silakan. Sabar, Miss. Sudah? Sudah. Nobody. Nama saya yang dapat. Kalian
Itu paling atas 6, 3, 5, 40, 7. Easy? Yeah, I think so. It's very easy. Oh, bongbong. Wih, Farel Leka. Wih, juara 2. Salah. Just straight. Be careful. Oh my god, saya baru ke-6. Apa ya? Ada saya masih bisa. Hah? Tak dulu. Bisa lagi bikin ke siapa ya? Kirim saya. Gua. Kita kirim mas. Aku baru aja. Hey, Evan ya.
Ya, Miss. Bagaimana perasaannya tadi setelah kita melakukan supervisi? Deg-degan. Kenapa Seperti deg-degan? saya diobservasi oleh pengawas. Aduh. Tapi sejauh ini sih ya so far so good lah, so far so good. Nah, tidak ada puji Tuhan, tidak ada kendala ya. Oke, Ya, baik. ya seperti itu. Nah, kita refleksi ya. Dari minggu lalu kan kita sudah menentukan tujuan pembelajarannya, juga apa target yang mau dicapai dalam supervisi ini dan area pengembangan yang akan dicapai itu yang pertama dengan menggunakan guide picture sehingga student itu akan merasa fun. Dan yang kedua adalah menggunakan e-learning quizzes supaya siswa terlibat atau aktif dalam pembelajaran itu. Kemudian dengan menggunakan e-learning quizzes itu, murid akan merasa tertantang. Dan yang keempat adalah bahwa guru tetap harus up to date, begitu. Nah, sepenglihatan saya ketika saya masuk di dalam kelasnya Miss Eka itu sudah terlihat semua. Anak-anak saya lihat itu semuanya fun. Kemudian dan itu juga kelasnya Miss Eka itu sudah melakukan kelas berdiferensiasi. Karena apa? Jadi ada beberapa media yang digunakan yaitu dari PowerPoint, kemudian anak menggunakan gadget itu sudah terlihat dan sangat melibatkan anak, dan itulah tujuan kita bahwa pembelajaran yang kita berikan itu selalu melibatkan murid. Nah, itu target yang kita sepakati minggu lalu itu sudah dapat semuanya, dan itu luar biasa. Miss Eka bisa melakukan sebuah pembelajaran yang berbeda dari yang lain, yaitu dengan menggunakan media, dengan menggunakan aplikasi sehingga murid kita merasa fun dan terlibat, dan kita memang benar-benar melakukan student center. Nah, itu sudah saya bisa mengatakan congratulations gitu ya Miss Eka ya. Dan untuk kedepannya kira-kira Miss Eka itu mau mengembangkan apa lagi? Untuk kedepannya mungkin karena dalam pembelajaran sebelumnya ya Miss ya, saya ada kendala nih, ada sebagian anak yang masih takut nih. Kita ke area lain nih Miss. Tadi kan ke writing-nya, pencapaian. Nah, sekarang saya mau ke speaking nih. Ya. Jadi sebelumnya ada siswa saya itu yang agak malu-malu, kurang pede untuk berbicara, karena memang bahasa Inggris ini kan bukan bahasa kita toh, ya kan? Dan kadang-kadang kita mengerti tapi untuk mengucapkan itu masih susah, itu loh Miss. Untuk speaking itu verbal style itu. Nah, dan rencana saya mau improve the students speaking gitu, kemampuan berbahasa mereka melalui tetap juga hanya menggunakan audio ya, media gitu ya Miss ya. Tapi mungkin sejauh ini yang saya pikirkan, nanti akan saya cari media yang memang pas banget untuk speaking. Tapi sejauh ini mungkin saya menggunakan audio visual gitu untuk membantu anak nih untuk meningkatkan speaking mereka. Rencananya itu target yang mau saya capai adalah minimal anak-anak itu tidak khawatir, pasti sudah grogi pastinya, tapi tidak sama sekali tidak mau berbicara di depan, tidak mau berbahasa Inggris tepatnya gitu. Jadi nanti mungkin sekalian dengan audio visual itu pembelajarannya mungkin akan lebih menarik, mungkin anak-anak mungkin nanti akan tertantang juga gitu. Rencananya gitu. Oke, luar biasa. Jadi targetnya Miss Eka nanti di pembelajaran berikutnya adalah untuk speaking. Kalau yang kemarin itu adalah writing. Oke, dan ini khusus untuk speaking. Bagaimana murid itu mau berbicara dalam bahasa Inggris. Oke, luar biasa. Oke, saya doakan semoga lancar semuanya dan sukses untuk kelasnya. Amin. Jadi
untuk kedepannya itu Miss Eka itu selain untuk apa saja persiapan yang harus dilakukan, apakah dengan menggunakan media yang sama atau enggak? Oh, untuk ke depan. Iya, untuk speaking tentunya mungkin medianya agak berbeda ya Miss ya. Kan tadi puisi sama Padlet itu memang tepat sekali untuk writing, improve students writing gitu, skillnya di situ. Kalau media yang saya pakai mungkin nanti itu video, beberapa video, audio visual lah. Itu yang saya pakai. Kalau untuk media kayak aplikasi yang lain mungkin belum ada, tapi sejauh ini hanya menggunakan video gitu, mungkin video gitu. Itu aja sih Mas rencananya. Oke, sungguh luar biasa ya. Kita tetap berfokus kepada murid, gitu Ya, betul ya. memberikan pembelajaran yang bermakna bagi Bagian, murid ya. dan juga melibatkan murid Ya, dalam betul. setiap pembelajaran kita, itu sih tujuannya. Ya. Oke, saya pikir cukup untuk observasinya dan juga supervisinya luar biasa dan sukses terus. Amin. Oke.